Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Purwanti Astuti, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas 5E, IAIN Pontianak. Baik anak-anak, pada masa pandemi sekarang kita harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, menerapkan 3M. Yang pertama kita harus mencuci tangan, yang kedua kita harus memakai masker, yang ketiga kita harus menjaga jarak dari kerumunan orang banyak. Seperti contohnya kita ingin bepergian jauh atau kemana kita pergi, kita harus wajib menggunakan masker. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki tujuan pembelajaran, yang pertama Ibu akan menjelaskan apa-apa saja yang akan dibahas pada hari ini. Ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita bahas hari ini. Yang pertama, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, latar belakang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, peristiwa terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian, pengertian Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ada 2 bagian dari perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam waktu 1 malam saja. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam. Karena pada peristiwa ini Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Isra secara etimologis atau menurut bahasa artinya berjalan di waktu malam. Sedangkan Isra secara terminologi atau menurut istilah artinya perjalanan Nabi Muhammad SAW di waktu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, artinya masjid yang jauh atau di Palestina. Kemudian Mi'raj secara etimologis atau menurut bahasa artinya tangga atau alat untuk naik dari bawah ke atas. Kemudian Mi'raj secara terminologi atau menurut istilah adalah perjalanan Nabi SAW dari alam bawah atau bumi ke alam atas atau langit sampai langit yang ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, yakni dari Masjidil Aqsa di Palestina naik ke alam atas melalui beberapa langit dan ke Sidratul Muntaha, dan terakhir sampai ke Ar-Arasi dan kursi di mana beliau menerima wahyu dari Allah yang mengandung perintah sholat 5 waktu. Kemudian latar belakang terjadinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Menurut sejarah Islam, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW terjadi pada tahun ke-12 dari kerasulannya, tepatnya pada tahun 622 Masehi. Tentang pembagian pendapat mengenai waktu terjadinya Isra dan Mi'raj ini, marilah kita perhatikan pendapat di bawah ini. Kita harus melihat pendapat mereka. Yang pertama, menurut keterangan At-Juhri, Isra terjadi pada tahun ke-8 dari kenabian. Jadi, 5 tahun sebelum hijrah, yaitu waktu Rasul masih dalam kepunggangan orang Quraisy. Yang menguatkan pendapat ini terdapat antara Al-Qadhi Iyad, pengarang Asy Syifa, yang dikuatkan oleh Al-Quran Qurtubi dan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muslimnya. Kemudian alasan mereka, karena Khadijah telah turut melakukan sholat fardu yang 5 waktu sehari semalam itu
Dan Khadijah wafat pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Akan tetapi, ada yang berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada waktu 1 tahun 5 bulan sebelum Rasul berhijrah ke Madinah. Yang mempunyai pendapat ini adalah As-Suddi yang bersumberkan pendapat imam ahli Tarik besar, yaitu Ibnu Jarir at-Tabir, dan dari pendapat Al-Baqi, seorang ahli hadis yang besar juga. Menurut pendapat ini, maka peristiwa Isra terjadi pada bulan Syawal tahun 11 kenabian. Ibnu Abdil Bar Al-Hafidh yang terkenal mengatakan peristiwa Isra terjadi pada bulan Rajab, lahir 338 Hijriah dan wafat 463 Hijriah. Beberapa belas bulan sebelum Rasul berhijrah, pendapat ini diterima oleh Ibnu Qutaybiyah dan ditetapkan secara jazam oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Ar-Raudah. Yang lain mengatakan Isra terjadi pada waktu 1 tahun sebelum hijrah. Antara yang berpendapat demi Ibnu Al-Andalusi. Kemudian di antara pembagian pendapat yang lain tersebut pula bahwa Isra itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Pendapat ini dipilih oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Surul Al-Muqaddasi Al-Hambali. Harinya yaitu hari Jumat dan ada yang mengatakan hari Sabtu. Demikianlah yang tersebut di dalam Hasiyah Ul-Mawahib Illaduniyah oleh Imam Ad-Jukani. Dalam sejarah Nabi disebut bahwa selama 12 tahun dari kerasulan adalah merupakan detik-detik berbahaya sejak turunnya wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq. Nabi telah menghadapi masyarakat dengan penuh keberanian dan tanpa pamrih. Nabi melaksanakan tugas kenabian dengan jujur, ikhlas, dan tanggung jawab. Namun masih banyak juga yang acuh tak acuh, mendustakan agama, bahkan menyerang terang-terangan. Di antara kesepian, kepahitan, dan derita Nabi, ada detik madu segar yang dapat menyegarkan hati Nabi, ialah masuknya Islam seorang suku Quraisy, Umar bin Khattab. Pada tahun ke-7 dari kerasulan, Nabi mempunyai perhitungan mengislamkan seorang tokoh di padang pasir lebih baik daripada mendapatkan 1000 pengikut yang tanpa nama. Akan tetapi, dengan masuknya singa di padang pasir dari suku Quraisy itu, kaum Quraisy pada umumnya menjadi marah. Sebab mereka merasa tokoh mereka terjebak. Mereka kemudian mengadakan rencana untuk menangkap Nabi. Segala tipu daya dicobanya, namun usaha mereka sia-sia, sebab Abu Thalib, paman Nabi, adalah satu-satunya bangsawan dari Bani Hashim yang cukup berwibawa itu. Mereka hormat dan mereka takuti, sehingga mereka senantiasa tidak berhasil. Lalu halnya dengan peristiwa tahun ke-12 Nabi kerasulan ini, istri Nabi yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid sebagai pendamping dalam perjuangan, dan Abu Thalib paman Nabi sebagai tulang punggungnya secara beruntun dipanggil kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kerusakan yang mencelakakan diri beliau itu cukup membuat kemelut dalam perjuangan dan mengganggu kestabilan posisi. Perencanaan yang sudah masak dapat kalut karena guncangan pribadi itu. Wafatnya Siti Khadijah dengan Abu Thalib benar-benar merupakan mendung yang kelam dengan petir yang ganas yang hampir memecahkan telinga serta menghancurkan perasaan Nabi. Sehingga peristiwa ini benar-benar membuat kondisi Nabi menjadi kritis dalam perbuatan sebab bendaharawan juga telah hilang. Kritis dalam berperang karena pelindungan telah berpulang. Kritis ketiga adalah psikologis karena kematian pamannya ini belum membawa imam yang diharapkan. Kritis yang ketiga ini yang diharapkan inilah yang banyak membuat air mata Nabi berjatuhan. Kenangan demi kenangan, renungan demi renungan selalu muncul di angan-angan Nabi tentang mutiara kebaikan pamannya. Akan tetapi, mengapa beliau meninggalkan dunia tanpa imam? Inilah penderas hujan membanter air mata, berderas, pecekaman kesedihan tiada terkendalikan. Kemudian, peristiwa Isra Mi'raj terjadi ketika Rasulullah SAW sedang berduka karena kematian istri tercintanya, Khadijah, pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Beliau tidak lama setelah itu, Abu Thalib, paman Rasulullah, juga wafat, walaupun tidak ikut masuk Islam. Tetapi Abu Thalib adalah orang yang selalu membela Rasulullah, terutama ketika orang-orang kafir Quraisy hendak menyakiti atau mencelakakan beliau. Sejak ditinggal kedua orang tercintanya itu, posisi Rasulullah semakin terjepit karena kaum kafir semakin berani mengintimidasi sehingga kegiatan dakwah di Mekah pun semakin sulit dilakukan. Karena itu Rasul pergi ke Taif untuk berdakwah, namun penduduk Taif justru mengusirnya dalam melempari batu hingga menyebabkan kaki beliau berdarah. Perjalanan Isra Mi'raj merupakan cara Allah untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada Nabi Muhammad yang sedang berduka tersebut sesuai sholat Isya di Masjidil Haram. Kemudian beliau beristirahat dan didatangi malaikat Jibril. Dada Nabi Muhammad dibelah hatinya, dikeluarkan dan dicuci dengan air jam-jam dan dikembalikan dengan dipenuhi iman dan hikmah. Riwayat Imam Bukhari dari Malik bin Sahab. Kemudian didatangkan Buraq untuk memulai Isra membawa Rasulullah SAW ke Masjidil Aqsa. Rasulullah sholat 2 rakaat dan mengimami ruh para nabi. Usai sholat, datang malaikat Jibril membawa 2 jenis minuman, yaitu khamar dan susu yang dipilih Rasulullah. Perjalanan Mi'raj pun dimulai dengan mengendarai Buraq bersama Jibril sampai ke langit pertama. Perjalanan dalam sejarah peristiwa Isra Mi'raj tersebut membawa Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi lainnya, dimulai dengan Nabi Adam di langit pertama, kemudian di langit kedua dia bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Kemudian di langit ketiga bertemu lagi dengan Nabi Yusuf. Kemudian di langit keempat ketemu lagi dengan Nabi Idris dan Nabi Harun. Di langit kelima dia bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian di langit keenam disambut oleh Nabi Ibrahim. Dan di langit ketujuh
yang menemani hingga ke Sidratul Muntaha. Ketika berada di sana, Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah untuk melakukan sholat 50 waktu dalam waktu sehari semalam. Namun, Nabi Musa yang mendengar hal tersebut kemudian menyarankan Nabi Muhammad untuk meminta keringanan dan kembali ke Sidratul Muntaha. Allah mengabulkan permintaan keringanan dari Nabi Muhammad menjadi 45 kali sholat dalam sehari. Nabi Musa yang merasa bahwa umat Nabi Muhammad masih tidak akan sanggup kembali menyarankan agar Nabi Muhammad meminta keringanan lagi. Kemudian terhitung beberapa kali Nabi Muhammad harus kembali ke Sidratul Muntaha dan langit ke-6 untuk meminta keinginan, hingga akhirnya Allah memerintahkan untuk mengerjakan sholat sebanyak 5 kali sehari. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda bahwa sesungguhnya kewajiban sholat itu adalah 5 kali dalam sehari semalam. Setiap kali sholat mendapatkan pahala sebanyak 10 kali lipat, mendapatkan pahala sebanyak 10 kali lipat. Maka 5 kali sholat adalah sama dengan 50 kali sholat juga untuk siapapun yang berniat melakukan sholat satu kebaikan namun tidak dilaksanakan, maka akan dihitung sebagai satu kebaikan. Sebaliknya, jika seorang berniat melakukan suatu kejelekan tetapi tidak melakukannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Jika ia melakukannya, barulah akan dicatat sebagai satu kejelekan. Perintah tersebut sebenarnya masih dirasa berat oleh Nabi Musa dan beliau kembali menyuruh meminta keringanan. Namun, Nabi Muhammad merasa malu untuk meminta keringanan tersebut. Kembali dan memutuskan menerima perintah Allah berupa sholat 5 kali sehari. Kemudian, hikmah dari Isra Mi'raj tersebut. Bagi umat Islam, sejarah peristiwa Isra Mi'raj memiliki arti yang besar sekali dan sangat berharga karena pada saat inilah turun perintah untuk wajib sholat 5 waktu. Juga tidak ada nabi lain yang mendapatkan perjalanan hingga ke Sidratul Muntaha seperti Nabi Muhammad SAW. Kemudian, hikmah yang bisa kita dapatkan dari peristiwa Isra Mi'raj ada beberapa, yaitu yang pertama, menguatkan tingginya tempat Allah Ta'ala sebenar-benar sesuai dengan keagungan Allah yang berada di atas langit ke-7 di atas arsinya. Yang kedua, sejarah peristiwa Isra Mi'raj adalah tasliyah atau hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi yang sedang mengalami tahun duka cita. Yang ketiga, pilihan Rasulullah untuk meminum susu menguatkan fakta bahwa Islam adalah agama fitrah dan suci. Yang keempat, sholat yang dilakukan di Baitul Maqdis memperjelas kedudukan Rasulullah SAW sebagai pemimpin para nabi. Yang kelima, Masjid Al-Aqsa yang saat itu dikuasai oleh Romawi mendapatkan perhatian lebih dari para sahabat dan bisa dibebaskan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Kemudian yang keenam, Abu Bakar adalah contoh keimanan yang sempurna karena ia langsung mempercayai kabar Isra Mi'raj Rasulullah. Yang ketujuh, Rasulullah diperlihatkan bagaimana siksa yang menanti orang-orang yang berbuat dosa sehingga bisa menyampaikan apa yang dilihatnya kepada para pengikutnya. Kemudian, pelajaran yang dapat kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita harus menjaga sholat. Kita harus mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Misalnya kita mengerjakan sholat subuh, maghrib,
Isya, Asar, dan Zuhur. Yang kedua, mempercayai sebenarnya dan meyakini semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, karena pada hakikatnya semua yang disampaikan oleh Nabi SAW berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak keluar dari hawa nafsu. Kemudian kesimpulannya, bagaimanapun ilmu manusia tidak mungkin bisa menjabarkan hakikat jalanan Isra Mi'raj. Allah hanya memberikan ilmu kepada manusia sedikit sekali. Quran Surah Al-Isra ayat 85. Hanya dengan imam kita mempercayai bahwa Isra Mi'raj benar-benar terjadi dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rupanya begitulah rencana Allah menguji keimanan hamba-hambanya. Quran Al-Isra ayat 60. Dan menyampaikan perintah sholat wajib secara langsung kepada Rasulullah SAW. Makna penting Isra Mi'raj bagi umat Islam adalah pada keistimewaan penyampaian peristiwa sholat wajib 5 waktu ini menunjukkan kekhususan sholat sebagai ibadah utama dalam Islam. Sholat mesti dilakukan oleh setiap muslim, baik dia kaya maupun miskin, dia sehat maupun sakit. Inilah berbeda dari ibadah zakat yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mampu secara ekonomis atau yang secara ekonomi, ataupun puasa bagi yang kuat fisiknya, atau haji bagi yang sehat badannya dan mampu keuangannya. Sholat 5 kali sehari semalam yang didistribusikan di sela-sela kesibukan aktivitas kehidupan mestinya mampu membersihkan diri dari jiwa setiap muslim. Allah mengingatkan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingatkan Allah, sholat adalah lebih besar keutamaan dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah An-Kabut ayat 45. Baiklah, hanya sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.